Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Nah teman-teman, beberapa hari ini aku emang gak ada buat video ya, maaf banget karena emang situasinya, kondisinya aku lagi di luar kota, sibuk banget. Jadi aku sempet juga bed rest, harus bed rest total karena kalau misalnya low baterai ya, aku gak bisa fokus untuk bikin video. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang juga. Semoga kamu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang. Bersifat umum, bersifat general, hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain ya. Teman-teman, ini hanya sekedar prediksi, ini hanya sekedar fun reading. Jadi diharapkan untuk teman-teman semua bersikaplah bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Ya, temanya kali ini berita baik yang akan bikin kamu bahagia dalam waktu dekat. Berita baik yang akan bikin kamu senyum-senyum dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat seperti apa berita baik yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Nah, ini berita baiknya bisa soal hubungan, kita akan lihat juga soal karir dan keuangan kamu ya. Nah, tapi di sini aku akan membacakan dulu soal hubungan ya. Untuk di kartu pertama di sini kalau aku lihat, di sini aku menarik energinya teman-teman, kayaknya kamu sedang mencoba untuk menjauh. Ya, kamu sedang mencoba untuk lari dari seseorang, dimana memang sepertinya dia masih ingin terkoneksi lagi sama kamu. Orang ini masih ingin berkomunikasi lagi sama kamu. Ya. Nah, karena di kartu ini aku melihat juga kalian berdua kayaknya punya komunikasi yang cukup rumit. Ini perjalanan cintanya nggak mudah. Ya, tapi orang ini kayaknya berhasil untuk mencuri hati kamu. Ada kondisi kamu kayak lagi berusaha banget untuk menghilangkan rasa kecemasan kamu. Ada yang berusaha di sini untuk menghilangkan rasa stresnya, ya. Dan sepertinya ini mungkin aja orang ini sikonnya atau kondisinya ini tiba-tiba pergi dari kamu, nggak ada kabar nih. Ya, dia pergi sebelumnya dari kehidupan kamu, nggak ada kabar. Di satu sisi kamu butuh kejujuran, di satu sisi kamu butuh keterbukaan dari dianya dalam hubungan ini. Tapi dianya kayak banyak menutupi sesuatu dari kamu. Dia seperti menutupi banyak rahasia ya, jadi hubungannya bisa dibilang terkesan complicated. Ya. Namun kalau boleh jujur ya, orang ini pintar sekali. Orang ini perlu diakui sih. Dia tuh jago banget ya teman-teman untuk mencuri hati kamu. Orang ini jago sekali mengambil hati kamu. Aku ngerasa ya, dia akan berusaha di sini untuk terus mengejar kamu. Karena ini situasinya, dia juga gitu pingin adanya komunikasi yang baik sama kamu, ya. Lalu dia pingin kalian itu bisa sama-sama saling ada pengertian. Gitu. Aku melihatnya dia kayak berusaha untuk komunikasi dua arah sama kamu, namun lagi-lagi memang di hubungan kamu dan dia ini banyak sekali tekanan, ya, yang dimana dia punya harapan besar di sini untuk bisa cepat selesai, ya. Tekanannya, bebannya ini bisa cepat selesai. Dan aku melihat di sini bisa aja tekanannya itu entah dari kamu atau mungkin tekanannya bisa juga kayaknya dari dianya. Nah, untuk di kartu yang terakhirnya di sini teman-teman, aku melihat ya, sepertinya ini komunikasi kalian lebih banyak lewat telepon, lewat chat, hubungannya jarak jauh ya. Jadi ini jarang sekali ketemu atau bahkan ada yang belum sama sekali bertemu langsung secara face to face ya. Jadi ini hanya video call, hanya chat. Kamu di sini, dia di sana gitu. Dan ini cukup banyak yang kenalannya lewat date aplikasi atau sosial media yang lain. Dan jelas sekali nih hubungannya sering on off ya teman-teman kalau aku lihatnya.
Oke, nanti kita akan lihat ya bagaimana hubungan kamu selanjutnya dan apa yang bikin kamu happy dalam hubungan ini. Kita akan melihat ya bagaimana berita baik yang akan bikin kamu happy, berita baik yang akan bikin kamu senyum-senyum. Berita baik yang sebentar lagi akan kamu dengar. Oke, nah di sini ada kartu Four of Pentacles, Page of Swords. Oke teman-teman, kalau aku lihat untuk di dua kartu ini ya, yang akan bikin kamu senyum-senyum, aku ngerasa ini dari segi materi dulu, ya dari segi keuangan. Sepertinya banyak di antara kamu yang emang lagi stres dengan keuangan kamu. Beberapa ini ada keuangan yang lagi goyah, ya. Jadi untuk kedepannya, kamu itu udah ada tujuan agar semuanya stabil, ya. Kamu ada tujuan agar semuanya seimbang. Usaha kamu, bisnis kamu, mungkin proyek yang sedang kamu kerjakan ya, yang kamu jalani. Ini ada yang sekarang benar-benar lagi fokus untuk menjalani bisnisnya. Ya, ini akan segera berhasil sih kalau aku lihat. Kalau kamu fokusnya memang ke situ. Ya, untuk memperbaiki keuangan kamu. Oke. Strength dan Nine of Cups. Aku melihat kamu sangat kerja keras sih teman-teman. Kamu ini tipe kalau orang yang berdiri di kaki sendiri, ya mandiri, bertanggung jawab untuk menstabilkan kembali keuangan kamu lagi. Dan aku ngerasa nantinya, ya untuk keuangan kamu ini akan aman-aman saja. Mungkin kamu banyak ya, atau mungkin kamu di sini sering mengkhawatirkan yang belum terjadi ini soal pasangan hidup ya. Ini kamu banyak merenung juga. Kamu mengkhawatirkan ya umur aku sudah semakin hari semakin bertambah tapi belum juga menemukan pasangan yang pas. Aku sudah didesak cepat menikah oleh orang tuaku. Memang udah ada pasangan sih, ini beberapa udah ada pasangan, tapi terkendala keuangan belum stabil ya. Dan aku melihat di sini mungkin beberapa di antara kamu ada yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi kamu nggak usah khawatir teman-teman, karena keuangan kamu nantinya akan aman-aman saja. Akan stabil banget. Asal di sini kamu pinter-pinter memanage ya. Di sini kamu harus pinter untuk tidak mengeluarkan uang yang sesuatu yang besar ya, untuk hal-hal yang begitu nggak penting. Ya, sama aja nanti kamu jadinya besar pasak lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai begitu. Ya. Dan aku melihat lagi di sini akan ada sebuah harapan. Harapan yang membawa kebahagiaan. Ada sesuatu yang baru di sini. Jadi aku ngerasa selama keinginan kamu itu sifatnya positif, ini akan terlaksana ke depannya. Semua akan baik-baik saja, semua akan stabil. Selama kamu tidak melenceng dari tujuan awal kamu. Ya, ingat tujuan awal kamu ingin menikah nih. Ya, perbaiki diri dulu. Kamu mau menikah, tapi belum stabil secara ekonomi, secara materi. Ya fokus untuk stabilin dulu. Kalau dipikir-pikir memang ini sebenarnya tergantung dari orangnya. Tergantung dengan situasi dan kondisi setiap orang ya. Karena pasti berbeda-beda. Ada yang justru menikah yang ada rezekinya bertambah. Ya, ekonominya jadi lebih baik. Ada yang begitu. Mungkin sebelum menikah, ya ini kondisi ekonominya pas-pasan banget, tapi dia percaya dengan menikah ya, dengan berdua gitu, pada akhirnya sama-sama mencari rezeki, rezekinya justru semakin bertambah, ekonominya jauh lebih baik, jauh lebih meningkat. Tapi ada juga yang emang seseorang itu berencana ya mapan dulu lah baru menikah, ada yang begitu ya. Aku nggak mau nantinya ngambil resiko besar untuk kedepannya, ada yang begitu. Jadi dia harus mapan dulu baru menikah ya. Itu sah-sah aja sih teman-teman. Selama itu kamu rasa baik untuk kamu, ya why not? Karena pastinya kalau sudah berumah tangga, ya bukan hanya ini kayak istri ya. Ini tugasnya bukan hanya melayani suami. Tugasnya bukan hanya cuci piring, ya masak. Bukan sesimpel itu. Mungkin kamu ngerasa di sini, ya bentar lagi lah masak, kan nanti bentar lagi bisa nyuci piring. Enggak sesimpel itu. Justru setelah menikah, itu komplit banget. Harus ini, harus itu. Kamu nggak hanya melayani suami, tapi kamu juga harus ya kebutuhan keluarga, kebutuhan sehari-hari
harus mikirin sampai ke situ, bayar listrik, bayar asuransi ya. Bagi yang di sini pakai asuransi, bayar uang sekolah anak, jadi benar-benar sangat komplit banget. Makanya kalau sudah menikah, ini pola pikir kita juga berubah 180 derajat. Nggak lagi sama ketika masih pacaran atau masih lajang. Jadi ingat, tujuan awal kamu itu apa? Ya, jika untuk mendapatkan ketenangan, fokuskan keuangan kamu untuk kebutuhan rumah. Ya, jadi misalnya nih, apalagi kamu sudah punya anak, prioritasin anak kamu dulu, kebutuhannya dari makanan sampai apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan. Ya, kebutuhan secara jasmani dan rohaninya. Jadi di sini kamu nggak usah dulu belanja yang aneh-aneh ya teman-teman. Nah, kita lihat sekarang soal karir, soal pekerjaan. Ya, berita baik yang akan bikin kamu happy. Soal pekerjaan, soal karir. Berita baik yang akan bikin kamu happy. Oke. Age of Wands, Queen of Pentacles, Age of Pentacles. Aku melihat ini situasinya cukup aman ya teman-teman. Sepertinya ini ada yang baru buka usaha, ngejalani bisnis baru ya, atau mungkin ini ada yang baru diterima bekerja. Jadi ini adalah sebuah proses di mana aku melihat di sini kamu harus banyak menyerap ilmu dari orang-orang atau dari rekan kerja kamu. Ya. Kamu harus banyak ngambil ilmu ya, mencuri ilmu dengan orang-orang terdekat kamu. At least itu rekan-rekan kerja kamu. Nah, di sini diingatkan untuk kamu tetap hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berbicara dengan rekan kerja kamu. Karena aku ngerasa di sini ada yang ingin ya. Jadi ini masih ingin aja ya, masih ingin berniat jelek ke kamu. Jadi jangan saling gosip-menggosip. Jangan bicara yang aneh-aneh atau mencelakai. Jadi di sini kamu fokus saja dengan pekerjaan kamu ya. Kamu nggak perlu membanding-bandingkan antara kamu dengan orang lain, dengan rekan kerja kamu ya. Mungkin kamu mikir, oh dia kerjanya lebih santai daripada aku. Nggak usah gitu ya. Kamu harus tetap fokus aja. Nah di sini ya, Knight of Pentacles, kamu diminta untuk fokus. Terkhusus ini untuk kamu yang baru keterima kerja. Jadi istilahnya kamu ini kan anak baru ya. Jadi mereka-mereka ini berharap kalau bisa kamu itu cepat untuk nangkep, kamu itu cepat untuk beradaptasi dan paham dengan kondisi di lingkup pekerjaan kamu, dengan job desk-nya kamu gitu. Karena kalau kamu di sini lambat, yang ada kamu akan jadi bahan omongan mereka. Kamu boleh di sini ambil ilmu dari mereka, tapi saran aku jangan terlalu menjalin hubungan yang dekat ya. Jadi ini sebenarnya tergantung kamu teman-teman. Kembali di kamunya. Kuncinya ada di kamu. Ya gimana di sini kamu ingin cepat berhasil, ingin cepat sukses, ya itu semua tergantung kamu. Nah, seperti yang sudah aku janjikan sebelumnya, di sini kita akan lihat ya seperti apa hubungan kamu dan dia selanjutnya. Hubungan kamu dengan orang ini selanjutnya. Setelah itu nanti kita akan lihat apa yang bikin kamu happy dalam hubungan kamu. Four of Swords, Three of Swords, Eight of Wands. Nah, di sini bisa dikatakan teman-teman, aku melihat kalau hubungan kalian ini masih begini-begini saja. Ya, kamu masih menjadi orang yang spesial buat dia. Tapi kalau misalnya memang hubungan ini ada menghadirkan orang ketiga, ini misalnya ya, maka hubungan ini akan sangat melekat. Karena dalam satu sisi dia berusaha di sini untuk merubah keadaan. Ini entah kenapa dia kayak betah aja gitu. Betah untuk menjalani hubungan yang situasinya menegangkan. Yang namanya hubungan menghadirkan orang ketiga, ini pastikan hubungannya situasinya menegangkan, ya. Tapi entah kenapa dia kayak betah untuk menjalani hubungan yang situasinya seperti itu. Ya. Dan aku melihat di sini komunikasinya cukup dalam. Kalian itu kayak susah untuk nggak komunikasi. Jadi kesannya
kayak ada saling kejar-mengejar, ya. Selanjutnya sepertinya ini hubungan rahasia yang masih tergolong aman sih. Namun kalau sudah ketahuan, aku lihat orang ini akan datang ke kamu, akan nyamperin kamu. Tapi kalau ini bukan hubungan yang rahasia, nggak ada kaitannya dengan orang ketiga, maka orang ini akan datang ke kamu tanpa memberitahukan kamu. Jadi datangnya itu ya diam-diam gitu, nggak ada kabar-kabari. Nah mungkin ya teman-teman, ini mungkin bisa jadi orang-orang di sekitar kamu, entah keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu, ini sudah tahu kalau orang ini toksik. Tapi kamunya yang kadung masih cinta dia di sini ya, kamu masih sayang sama dia, ya udah dijalani aja gitu. Dan biasanya orang yang masih cinta itu dia akan berubah ya. Aku ngerasa orang ini nantinya ini akan belajar untuk lebih dewasa lagi. Aku ngerasa antara kamu dan dia ini tidak ingin saling melepaskan ya. Nih saling cinta, kartu The Devil. Bisa jadi dia datang ke kamu dan ingin memenangkan hati kamu. Aku ngerasa di sini ada sesuatu yang terbuka ya. Walaupun memang hubungannya rumit, namun ada pergerakan menuju ke hubungan yang lebih serius ya. Atau mungkin di sini yang awalnya hanya sekedar berteman, jadi ini ada pergerakan untuk menuju ke hubungan yang lebih dari sekedar teman. Dan aku ngerasa juga di sini ada hubungan yang penuh dengan kemelekatan. Karena di sini keluar kartu The Devil ya, Five of Swords. Mungkin kalian sudah sama-sama saling tahu ya, sudah sama-sama saling paham. Ada sesuatu yang mungkin kalian langgar, tapi karena sama-sama di sini memang cinta, ya udah dijalani aja. Ya mungkin di hubungan kalian ini teman-teman, aku melihat di sini ya, intuisi aku di sini kayaknya kalian ini sering berantem, sering cekcok, bahkan ada di sini entah kamu atau dia ini sering ngomong putus ya. Ya gimana hubungan toksik gitu ya, saling menyakiti. Nah ini ada kemungkinan nanti ke depannya kalian itu sudah mendapatkan yang namanya kedewasaan, dan mungkin di sini akan kembali lagi. Beberapa ada yang begitu ya, ada yang kembali lagi. Karena ketika kalian di sini mungkin dipisahkan oleh keadaan, kalian harus putus dulu, kalian tidak ada komunikasi dulu, ya di sini energinya itu kayak saling mencari lagi. Jadi walaupun hubungan ini sebelumnya banyak masalah di belakang-belakang, hubungan ini bisa menjadi hubungan yang tetap berjalan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang membuat kamu happy sebentar lagi, yang bikin kamu bahagia sebentar lagi. Ya, berita baik yang bikin kamu bahagia sebentar lagi. Oke, teman-teman. Di sini aku melihat ya, ada kartu Palm Tree dan Hand of Cards. Aku melihat bahwa kamu akan banyak belajar. Ini yang bikin kamu bahagia ya. Pada akhirnya kamu akan banyak belajar, dalam arti kamu banyak belajar dengan situasi yang terjadi. Dan ini akan mendewasakan diri ya. Mendewasakan kamu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Semakin hari semakin jauh lebih baik. Nah, di sini entah kamu atau dianya yang toksik, namun aku melihat ini harus sama-sama belajar. Mungkin kitanya yang bilang orang ini toksik ya, kitanya yang bilang dia ini toksik gitu, tapi kitanya juga sebenarnya punya salah. Ya kita nggak ingat kalau kita pernah berbuat salah sama dia. Jadi ya ini harus saling belajar, saling introspeksi. Dan kalau masih mungkin ya monggo dijalani. Ya, dijalani ya memang harus ketika sudah sama-sama saling berubah menjadi lebih baik. Ya siapa tahu teman-teman dia ini adalah jodoh kamu loh. Ya. Tapi kalau misalnya di sini ya, dia memanfaatkan kamu dari sisi materi, saran aku sebaiknya jangan dijalani, ya. Apalagi nih situasinya jarak jauh. Kamu di sini, dia entah di mana, ya sebaiknya jangan dijalani, ya. Jangan ya kakak ya. Jangan dicoba-coba untuk bermain api. Jangan dicoba-coba untuk menjalani situasi yang dimana kamu tahu, kamu ngerasa kalau orang ini hanya memanfaatkan diri kamu. Yang ada kamu di sini ntar ditipu sama dianya, atau mungkin kamu pernah ditipu, yang ada kamu lagi-lagi kejebak dengan tipu muslihatnya. Stop ya. Kamu harus bisa tegas ya. Dengan kamu tegas berarti kamu di situ sayang sama diri kamu. Kamu menghargai diri kamu.
Untuk zodiak, di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Aquarius, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini ya. Bisa cocok, bisa juga tidak, atau bisa setengah yang cocok. Ini hanya sekedar fun reading, jadi dibawa santai aja, jangan terlalu serius. Dan jangan lupa juga untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya Els pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!